Berikutnya kita akan ke ini promotor dan kopromotor. Yang pertama mohon berkenan Bapak Dr. Subanji, dipersilakan. Terima kasih Bapak pimpinan sidang, Saudara Promovendus. Saya akan bertanya pertama, setuju apa enggak gitu aja. Saat ini guru itu berat tugasnya, guru siapapun. Kenapa punya saingan yang luar biasa? Apa itu? HP ya. Jadi anak-anak itu lebih suka pakai HP ketimbang pelajaran di sekolah yang diberikan. Setuju enggak dengan pernyataan saya itu? Setuju. Setuju. Oke. Itu pertanyaan induk ya. Pertanyaan turunannya ya. Kalau itu anak-anak lebih suka dengan HP, bahkan kita ini seringkali walaupun duduk bareng maunya ngomong-ngomong, ternyata apa, semua yang dilihat HP-nya sendiri-sendiri kan gitu ya. Bahkan forum apapun juga yang paling banyak adalah komunikasi dengan HP-nya sendiri kan gitu. Orang yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Nah itu ya, itu zaman sekarang memang begitu. Nah sekarang kira-kira bisa enggak pertanyaan ini digunakan untuk nyaingi yang HP tadi itu ya, kesukaannya. Karena kalau pelajaran di kelas itu banyak keluhan guru itu, anak-anak itu susah kalau diajak untuk belajar karena yang dilihat hanya HP. Nah sekarang bertanya, mungkin enggak ya pertanyaan yang yang ditemukan oleh saudara-saudari Promovendus ini bisa digunakan untuk nyaingi itu ya. Kira-kira kalau bisa, pertanyaan apa yang bisa bisa digunakan untuk nyaingi gitu ya. Kira-kira karakteristiknya harus kayak apa ya gitu ya. Silakan ditanggapi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Kopromotor 2 atas pertanyaannya. Apakah pertanyaan itu bisa digunakan dengan bernyanyi? Kalau melihat dari karakter menyaingi, bukan bernyanyi. Digunakan untuk menyaingi. Menyaingi. Ya. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk menyaingi begitu. Ya. Nah, saya kira bisa Pak Bapak, karena dengan ketika guru menyampaikan pertanyaan itu dapat menarik artinya pertanyaan itu disampaikan dengan lugas, bahasanya itu bisa diterima anak dan tidak tadi dengan gestur yang itu mimik wajahnya itu marah atau bagaimana. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang challenge, menantang, itu bisa mengalihkan siswa daripada dia main HP begitu, itu diarahkan dengan soal-soal challenge untuk membelajarkan terkait dengan numerasi itu. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang mengandung challenge ya. Jadi gimana bisa menantang. Sebenarnya pertanyaan yang membuat orang penasaran itulah sebenarnya yang sangat bisa digunakan untuk mengalihkan perhatiannya itu. Kalau orang penasaran, kenapa orang main HP itu senang? Karena penasaran. Kalau sudah main game poinnya 100, pengen meningkat jadi 110 dan seterusnya karena penasaran. Nah sehingga pertanyaan penasaran itulah yang membuat anak penasaran, itulah yang sebenarnya nanti bisa ya menantang ya, tapi penasaran itu sebenarnya yang paling utama. Nah, tidak apa-apa itu untuk penelitian lanjutan ya. Nah, masih panjang ya untuk meneliti berikutnya. Kemudian yang berikutnya penelitian produktif tadi menyatakan bahwa pertanyaan produktif. Bertanya yang produktif ya, yang produktif. Kan ada produktif, ada konstan, ada kontraproduktif ya. Kira-kira yang perlu menjadi perhatian itu yang produktif, konstan, apa kontraproduktif ya? Di antara 3 sifat pertanyaan tersebut, mana yang perlu menjadi perhatian? Di antaranya saya kira semuanya perlu mendapatkan perhatian Bapak. Kenapa? Karena ketika pertanyaan contohnya produktif. Produktif ini berdasarkan fakta dari hasil penelitian itu belum tentu produktif bagi siswa berkemampuan tinggi, produktif bagi berkemampuan sedang atau rendah. Nah artinya
ketika itu sifat produktif itu berlaku pada siswa-siswa tertentu, maka ini yang diperlukan guru bentuk perhatiannya. Oh, produktif itu manakala kalau ini hanya berlaku pada siswa berkemampuan misal sedang dan tinggi, maka bagaimana guru berupaya siswa yang berkemampuan rendah pun itu juga punya perhatian, bentuk perhatian sendiri supaya dia juga bisa seperti teman yang lain untuk produktif. Oke, ya. Terus gini, apa namanya Bapak Endus? Jadi kalau kita tadi sudah ditanya oleh Pak Zainuddin, pertanyaan itu yang induk itu mesti beranak, ya. Ada enggak pertanyaan yang mandul, gitu ya? Dan ada toh itu apakah mesti bisa beranak, ya? Apakah bisa memperoleh turunan? Itu kira-kira tergantung dari siapa ya kira-kira ya? Tergantung mboknya atau tergantung ya. Oh kan tadi pertanyaan induk bisa turunan. Oh, kan ada ndak yang mandul? Oh ternyata sangat tergantung dari siapa? Dari siswanya. Siswanya apa gurunya ya kira-kira ya? Dua-duanya, guru juga siswa. Dua-duanya. Jadi sangat tergantung bagaimana kreasi gurunya toh. Walaupun anak kayak pun kalau gurunya pinter segera mengubah pertanyaan itu menjadi lebih menarik, menjadi produktif kan sebenarnya. Jadi akhirnya induknya itu sebenarnya induk dari pertanyaan itu sangat ditentukan oleh gurunya. Gitu. Guru yang kreatif itu apapun sudah bisa itu kalau pengen bertanya kayak apapun. Ya. Tanya yang mulai yang membuat orang penasaran, yang membuat orang tertantang, yang membuat orang menjadi mikirnya aneh-aneh, itu pasti bisa ya gitu. Jadi itu induknya ternyata bertelurnya induk dari gurunya. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Dr. Subandji. Berikutnya Co-Promotor 1 Prof. Abdul Rahman Asari. Dipersilakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.